Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dengan Mulyadi, kelas karyawan di Ilmu Hukum Pak, dengan NIM 2429061015 Pak. Izin Pak, saya presentasi video dengan materi yang Bapak berikan. Yang pertama, ruang lingkup adalah batasan yang ditetapkan untuk menentukan topik atau area tertentu yang akan dibahas dalam sebuah tulisan, penelitian, atau proyek. Ruang lingkup dapat diartikan dalam berbagai hal seperti batasan subjek yang akan diteliti, batasan permasalahan yang akan diangkat, batasan materi yang akan dibahas, batasan variabel yang akan diteliti, batasan lokasi yang akan diteliti. Metode adalah cara atau prosedur yang teratur untuk mencapai tujuan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan dalam penelitian. Metode merupakan alat dan prosedur khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Dalam pembelajaran, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Selanjutnya, kajian. Kajian memiliki beberapa arti, yaitu penyelidikan atau pemeriksaan terhadap suatu hal. Kata-kata yang menjadi fokus utama dalam suatu tulisan, diskusi, atau penelitian, rangkaian pengamatan yang dilakukan secara sambung-menyambung dan terakumulasi untuk melahirkan teori, suatu bangunan ilmu, teknologi, atau seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, metode penelitian untuk pengambilan simpulan yang menggabungkan beberapa penelitian sejenis. Dalam konteks penelitian, kajian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kajian teori, yaitu serangkaian definisi, konsep, dan perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian. Kajian empiris, yaitu menguraikan tentang penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian artikel, yaitu metode penelitian untuk pengambilan simpulan yang menggabungkan beberapa penelitian sejenis. Terakhir Pak, objek dan fungsi adalah objek dan fungsi dapat memiliki beberapa arti. Di antaranya dalam bahasa, objek adalah bagian dari struktur kalimat yang berupa kata benda atau frasa benda yang menjadi sasaran tindakan subjek. Objek berfungsi untuk memperjelas makna kalimat, membentuk kesatuan pikiran, dan membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Dalam JavaScript, objek adalah kumpulan properti, sedangkan fungsi adalah objek dengan fitur tambahan. Fungsi merupakan jenis objek khusus yang memiliki properti atau prototip dan dapat didefinisikan menggunakan deklarasi fungsi atau ekspresi fungsi. Dalam analogi, objek dan fungsi adalah pasangan kata yang menunjukkan suatu objek dan tujuan spesifiknya. Contohnya pensil, menulis, krayon, mewarnai. Objek juga dapat diartikan sebagai hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek memiliki ciri khas yang membedakan dari yang lain, dan kita dapat mengamati atau berinteraksi dengan objek tersebut. Demikian Pak materi yang Bapak berikan. Kalau saya salah mengartikannya, saya mohon maaf Pak, karena di tugas materi itu saya lihat dan saya berkesimpulan itu untuk mengartikan kata-kata dari seperti objek dan fungsi, kajian, dan ruang lingkup. Saya menangkapnya, tugas tersebut coba diartikan apa itu ruang lingkup, apa itu kajian, dan apa itu objek dan fungsi. Izin Pak, kalau seumpama penyampaian saya ini atau penjawaban saya ini salah, saya mohon arahan. Dan terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.